Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Maskuri dari kelas S1B. Prodi saya Desain Komunikasi Visual. NPM saya 20014650284. Sebelumnya saya akan berucap syukur kepada Bapak Edo selaku dosen pengantar ilmu komunikasi. Selama 1 semester ini saya telah banyak menerima pelajaran tentang ilmu komunikasi dan banyak saya memahaminya. Dan untuk menjawab pertanyaan nomor 1 soal UAS, yaitu materi apa yang paling menarik dalam 1 semester ini? Ya, menurut saya yang paling menarik dalam 1 semester ini yang sudah Bapak Ibu sampaikan kepada saya itu tentang prinsip komunikasi, di mana saya dapat belajar tentang dasar komunikasi, suatu proses yang saya lakukan terus-menerus dalam pertemanan ataupun perkumpulan komunitas ataupun lembaga yang saya sampaikan sengaja ataupun tidak sengaja, memiliki konsep ataupun secara spontan. Dan banyak tidak lupa menjaga etika tutur bicara dalam penyampaian pesan tersebut. Buat selanjutnya adalah jabarkan secara lengkap unsur-unsur komunikasi. Penelitiannya seperti komunikator, komunikan, pesan, media, efek komunikasi. Komunikator itu adalah suatu pihak yang bertindak sebagai pengirim pesan dalam komunikasi. Misalnya contoh, penyiar televisi, dia adalah salah satu contoh komunikator dalam komunikasi massa. Penyiar TV itu sebenarnya menjadi perwakilan dari satu lembaga utuh yang di dalamnya berusaha memberikan informasi tertentu pada pemirsa, seperti misalnya memberikan hoax dan lainnya. Kemudian komunikan itu menurut saya sebagai orang yang menerima pesan atau berita yang disampaikan, seperti sebelumnya saya ucapkan itu jelaskan komunikator. Cuma bedanya komunikan itu yang menerima pesannya yang disampaikan, seperti contohnya apa? Seperti contohnya ada penyiar televisi yang menyampaikan suatu berita hoax dan kita jadi pemirsanya atau pendengarnya. Kemudian pesan atau informasi merupakan apa yang disampaikan oleh komunikator. Pesan bisa berupa sebuah kata-kata, tulisan, gambar, dan lainnya. Seperti misalnya pesan yang mengarah pada usaha untuk mengubah sikap tingkah laku orang lain, atau pesan gambar untuk menjual sesuatu produk, dan masih banyak contoh pesan lainnya. Dan yang selanjutnya, media adalah alat atau sarana komunikasi yang mana bisa berbentuk digital atau cetak. Misalnya penyampaian pesan yang melalui media digital seperti melalui televisi atau media online seperti Twitter atau Facebook dan Instagram. Dan yang terakhir, efek komunikasi. Efek komunikasi adalah dampak dari pesan yang sudah disampaikan yang dialami oleh komunikan. Seperti contoh, adanya perbedaan yang dialami komunikan atau sikap tingkah laku yang bisa berubah karena efek komunikasi yang diterima oleh komunikan.
karena apa yang disampaikan komunikator. Dan selanjutnya, apa yang saya pahami tentang hambatan. Menurut saya, yang saya pahami tentang hambatan komunikasi itu segala sesuatu yang menghalangi atau mengganggu tercapainya komunikasi yang efektif. Hambatan komunikasi dapat mempersulit dalam memberi informasi atau pesan yang jelas, mempersulit pemahaman terhadap informasi atau pesan yang disampaikan, serta mempersulit dalam memberikan umpan balik yang sesuai, seperti saat belajar atau mengajar secara daring. Menurut saya justru lebih sulit belajar dari rumah karena ada banyak gangguan yang sifatnya kadang kurang kondusif, dari pikiran liar, susah fokus, dan terkadang sinyal handphone yang tidak stabil membuat belajar atau mengejar jadi kurang maksimal. Walaupun lebih santai sih, jujur saya pribadi lebih pilih belajar di kampus karena bisa lebih fokus. Tapi dengan situasi pandemi seperti ini, mau gimana lagi? Dan yang terakhir itu jabarkan rancangan karya. Seperti ini, saya membuat karya karikatur tentang politik yang mengandung unsur pesan media digital yang bertujuan untuk mengingatkan kembali tentang kasus Novel Baswedan tentang penyiraman air keras. Dan saya mengambil tema seperti ini itu untuk dibuat menjadi karikatur, dan alasan saya membuat gambar digital karikatur itu lumayan simpel dan gak terlalu sulit karena sangat mudah untuk mendapat referensi dari Google ketika sedang membuat karikatur ini. Dan bisa mengatur warna atau bentuk sesuai yang kita mau. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata dan ucapan yang tidak berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.